Perkenalkan, nama saya Aditya Putra dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, bertugas pada UPT Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung, berada di Angkatan 2, Kelompok 4. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang sosok ASN berakhlak. Baik, kali ini saya akan berbagi kisah tentang ASN berakhlak pada pelatih Dedi. Mungkin sebelum masuk ke ceritanya bisa perkenalan terlebih dahulu pelatih Dedi. Ya baik, perkenalkan saya Dedi Pranata, saya Rescuer di Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung. Saya masuk di Basarnas tahun 2017 dan sekarang sudah berjalan sekitar 7 tahun lebih. Dan pada saat ini untuk jenjang jabatan saya sudah Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil dengan pangkat pengatur 2C. Gitu. Baik, untuk mungkin dari karir selama 7 tahun itu kan, pengalaman apa yang berkesan dalam operasi ataupun latihan ataupun siaga? Pengalaman paling berkesan itu pada saat operasi di tsunami di Kalianda 2018. Iya, di Kalianda Lampung Selatan. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Karena pada saat itu saya pun masih CPNS, belum 100%. Iya, jadi masih baru selesai latdas itu, baru selesai latdas. Kemudian kami kembali ke kantor dan selesai prajabatan pada saat itu. Kemudian ada bencana tsunami yang melanda Provinsi Lampung dan Banten. Untuk di Lampung sendiri itu di Lampung Selatan. Nah, itu yang paling berkesan dan operasi pertama bagi saya yang operasinya cukup besar karena untuk evakuasi korban cukup banyak pada saat itu dan juga banyak rumah-rumah yang hancur karena tsunami tersebut. Begitu. Untuk pengalaman tersebut tadi, operasinya itu selama berapa hari? Apakah ada Operasi perpanjangan juga? operasi itu dilaksanakan selama 13 hari. Iya. Karena untuk SOP di kita kan di Basarnas kan itu maksimal kan 7 hari ya seharusnya. Karena itu kan operasi dengan skala besar. Kemudian setelah 7 hari itu ada evaluasi atau rapat dengan unsur pimpinan daerah. Masih ada kemungkinan tanda-tanda korban, jadi operasi tersebut masih dilanjutkan sampai dengan 10 hari. Kemudian 10 hari evaluasi lagi dan dilanjutkan lagi ditambah 3 hari lagi jadi 13 hari. Itu karena masih banyak korban yang belum diketemukan. Seperti itu. Sampai ditutupnya operasi pelatih, untuk korbannya juga masih ada yang belum diketemukan. Sampai ditutupnya operasi untuk korban semua sudah yang terdata dari data dari BNPB itu sudah diketemukan semua yang orang-orang yang hilang pada saat kejadian tsunami tersebut. Pada saat operasi tersebut pelatih, unsur SAR gabungan dari instansi mana saja yang ikut pelatih? Itu banyak dari yang jelas dari TNI Polri, itu kemudian dari forum-forum relawan. Ada yang terjauh itu dari daerah Sumatera Barat, Padang. Itu ada relawan dari mereka dari sana, kemudian ikut bergabung di operasi tsunami di Kalianda tersebut. Relawan ya Pak? Iya, relawan apa ya? Saya lupa namanya itu. Iya, pokoknya dia relawan dari Sumatera Barat, Padang. Baik pelatih, bagaimana respon pelatih mengenai desakan keluarga korban dari korban yang belum diketemukan tersebut pelatih? Ya, kita kalaupun ada desakan dari keluarga korban, kita tetap harus melakukan 3S ya, tetap 3S pada saat kita bertemu dengan keluarga korban, yaitu senyum, salam, dan sapa. Jadi kita informasikan kepada keluarga korban upaya-upaya apa yang telah kita lakukan dengan SOP yang baik dan benar, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mendinginkan suasana yang panas di lokasi operasi dengan korban yang belum diketemukan. Dan juga biasanya banyak provokator pada saat di lokasi kejadian ya. Kita jangan sampai terpancing dengan salah satu orang yang biasanya menjadi provokator pada saat pelaksanaan operasi SAR. Jadi kita tetap harus dengan senyum, salam, dan sapa 3S tersebut dengan ramah pada masyarakat yang harus mendesak kita untuk segera korban diketemukan. Itu Mas Adi. Baik, lanjut pelatih, untuk mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada kami CPNS yang baru bertugas di Basarnas ini. Baik, mungkin sedikit ke
pesannya ya, menjadi rescuer untuk menjadi Basarnas adalah pilihan kalian. Eh, jadi kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Bagaimana bertanggung jawabnya? Berlatih dengan giat, kemudian jaga fisik dan mental seperti itu. Jadi tetap harus bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah kalian pilih seperti itu. Seperti itu. Terima kasih pelatih untuk berbagi pengalamannya selama berkarir di Basarnas. Baik, dari podcast kali ini bisa kita simpulkan bersama-sama bahwasannya dari pengalaman dan kisah pelatih Dedi, semua bisa terkait dengan core value ASN Berahlak, mulai dari bersinergi dengan instansi terkait yaitu TNI, Polri, BPBD maupun relawan, itu tersangkut dengan core value ASN kolaboratif. Dan pengalaman pelatih tadi waktu menyampaikan kisah tentang tsunami di Kalianda tentunya juga dengan skill dan kemampuan yang sudah teruji, sudah melalui pelatihan juga lebih lanjut pastinya. Itu juga salah satu core value ASN, yaitu kompeten. Baik, mungkin saya akhiri untuk podcast kali ini. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Sige Rescue Petarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.